Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di program live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah. Dan alhamdulillah kita masih tetap ditemani dengan Ustadz yang memulai acara ini dari awal, yaitu Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala. Dan beliau saat ini berada di posisi di Banyuwangi, Jawa Timur. Nanti kita akan tersambung ya. Alhamdulillah juga Al-Ustadz juga bersama kami. Kemudian bagi pemirsa yang tergabung dalam anggota Artvisi, yaitu Radio Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia, ahlan wa sahlan, terima kasih banyak jazakumullah khairan atas kesetiaannya merelay acara semua live interaktif yang ada di Fatwa TV. Kami sangat senang sekali dan sangat beruntung sejak teman-teman semua dari Artvisi bergabung bersama kami dan merelay acara ini. Barakallahu fikum, semoga Allah mengganjar kebaikan atas apa yang Anda lakukan semuanya. Barakallahu fikum. Dan untuk sebelum kita mulai, saya ada titipan bahwa kami mengajak semua pemirsa yang menyaksikan acara ini live interaktif ataupun program-program serial yang tayang di Fatwa TV seperti program pembahasan syarah Riyadhus Shalihin oleh Ustadz M. Hasan Ayatullah dan banyak lagi program yang lain untuk memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam dakwah Islam di Fatwa TV. Untuk itu kami layangkan, silahkan disaksikan, ini adalah rekening aktif kami. Barakallahu fikum. Dan tidak berpanjang lebar, sekarang saatnya kita menyapa Ustadznya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan Ustadz, alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Pak Muki. Alhamdulillah. Lama enggak bertemu sama Ana, barakallahu fikum Ustadz. Masya Allah. Allah barik. Antum sibuk terus ya? Enggak Ustadz. Namanya udah tua tuh sakit melulu. Malum, kena hujan langsung masuk angin. Masya Allah, jangan-jangan gak kuat AC antum di studio. Iya, kena hujan dikit langsung masuk angin. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Ustadz, ini kami bersyukur kepada Allah. Setiap kami mengadakan, terutama setiap acara live interaktif ini berlangsung, kami senang sekali mengingat pertanyaan yang masuk ke dewanfatwa.com itu alhamdulillah cukup deras Ustadz. Setiap harinya selalu ada saja yang baru gitu Ustadz. Dan kami sangat senang dan bersyukur kepada Allah dan kemudian berterima kasih kepada antum sebagai pemateri yang rela meluangkan waktunya dan men-sharing ilmu-ilmu yang telah didapat yang antum timba di negeri Timur Tengah, yaitu di Madinah ya. Barakallahu fikum, semoga ilmu yang ada pada antum berkah ya Allah ya. Barakallahu fikum Ustadz. Amin, amin. Barakallahu. Dan untuk pertemuan kali ini seperti biasa Ustadz, kami minta nasihat dari antum. Nasihat apa saja yang menurut antum yang baik, yang terutama kita yang hidup ini, para kita yang anak-anak muda yang baru lulus sekolah, yang masih sekolah, yang menuntut ilmu agama ataupun ilmu umum begitu Ustadz. Kami minta nasihatnya, dan situasi negara saat ini juga boleh dibilang tidak mudah ya Ustadz untuk menjalani kehidupan di sehari-hari, kecuali kita bisa mendapatkan, bisa bertakwa dengan sebaik-baiknya takwa kepada Allah. Barakallahu fikum. Untuk itu kami mohon nasihatnya dari antum. Baik. Sebentar. Taib, kami nantikan sesaat. Baiklah, pemirsa Fatwa TV, insya Allah sesaat lagi Ustadz kembali ke layar. Namun sebelum itu perlu kami sampaikan, apakah sudah kembali Al Ustadz? Sudah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Afwan. Gimana dapat gambaran Ustadz yang kami kira-kira request di pembukaan acara ini? Barakallahu. Ya, nasihat ya. Khairan insyaallah. Ana dengar. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Tafadhol masyukur ya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, membimbing kita agar terus istiqamah di atas sunnah dan kita semakin mulia, terhormat dan Allah ridai sampai kita menghadapnya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan hadis yang sering kita dengar, yaitu seseorang bisa jadi beramal dengan ibadah dan aktivitas penduduk surga. Akan tetapi ternyata dia ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi penduduk neraka. Sebaliknya, ada orang yang beramal dengan aktivitas penduduk neraka, akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tentukan dia menjadi penghuni surga, sehingga di bagian akhir dari perjalanan hidupnya dia berubah berbalik arah. Akan tetapi ada sebuah pelajaran dalam riwayat lain dari hadis Sahih Bukhari dan Muslim pula, diceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala huwa wal musyrikun, iltaqa huwa wal musyrikun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pasukannya bertemu dengan pasukan kaum musyrikin. Falamma mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila askarihi wa mala al-akharuna ila askarihim. Ketika pasukan bertemu, wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun la yad'u syadzatan wala fadzatan illa ittaba'aha wa darabaha bisayfihi. Di barisan kaum muslimin ada seseorang yang dia betul-betul gigih dalam perjuangannya. Dia tidak meninggalkan kesempatan apapun kecuali dia akan tebas, sehingga dia bisa mengalahkan dan membunuh banyak orang di tentara kaum musyrikin. Maka para sahabat mengatakan, ma ajzala minna al-yawma ahadun kama ajzala fulan. Dari kita tidak ada yang mendapatkan pahala lebih besar dari orang itu. Tidak ada yang lebih hebat dan tidak beruntung daripada orang tadi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar itu, beliau berkomentar, ama innahu min ahli nar. Orang tadi sebenarnya adalah penduduk neraka. Maka para sahabat terheran-heran, bagaimana kondisinya dia berjuang hebat seperti itu, kok ternyata Nabi SAW komentar dengan ringan, ternyata orang itu adalah penghuni neraka. Maka salah seorang sahabat mengatakan, ana sahibu, aku yang akan menyelidiki ada apa dengan orang itu. Maka disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, fa kullama waqafa maqafa ma'ahu wa kullama asra ma'ahu. Maka orang ini betul-betul diikutin oleh sahabat tadi. Setiap dia cepat, diikuti cepat. Ketika berhenti, ikut berhenti. Ternyata di bagian akhirnya, fajuriha ar-rajulu jarhan syadidan. Orang itu ternyata terluka dengan luka yang sangat parah. Fasta'jala al-maut. Dia bunuh diri. Disebutkan dalam riwayat itu, ja'ala nasla sayfihi bil ard wa dhubabahu baina sadyaihi. Pegangan pedang itu diletakkan di tanah, kemudian bagian ujung yang tajam diletakkan di antara dua dadanya. Thumma tahamala 'ala as-sayfi faqatala nafsahu. Kemudian dia benamkan badannya ke pedang itu sehingga dia akhirnya bunuh diri. Maka ketika sang sahabat yang memang ingin menyelidiki itu melihat, oh ternyata ini sebabnya, maka segera orang ini lapor ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Aku sekarang semakin mempersaksikan bahwa engkau adalah utusan Allah. Maka Rasul mengatakan, wa madzak, ada apa? Dia mengatakan tentang orang tadi aku ikuti, kemudian aku selidiki, kenapa kok sampai orang itu berjuang dengan parah, setelah itu ternyata engkau katakan dia penduduk neraka, dan para sahabat terheran-heran. Setelah itu ternyata aku telah melihat sebabnya. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu ketika menghabarkan sesuatu yang memang tidak nampak. Sementara penilaian orang-orang hanya terbatas pada apa yang mereka lihat. Dan inilah penilaian manusia. Allah tidak melihat penilaian manusia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda dzalik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannati
fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Terkadang seseorang melakukan perbuatan aktivitas penduduk surga, akan tetapi itu semua hanya menurut penilaian orang, padahal dia adalah penduduk neraka. Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nari fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah. Dan ada orang lain, dia melakukan aktivitas penduduk neraka menurut penilaian orang, dan sebenarnya dia merupakan salah satu penduduk surga. Hadis ini sahih, dan para ulama memberikan pelajaran bahwa orang itu tidak akan bisa baik atau jelek hanya sekedar melalui penilaian orang saja. Akan tetapi kesolehan hati, kesesuaian dengan amal ini sangat diperhatikan. Dan memang orang tadi ada yang menyatakan bukan termasuk bagian dari sahabat. Memang dalam hadis disebutkan wa fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun la yad'u syadatan wala faddah. Di barisan para sahabat, di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang sifatnya seperti itu, akan tetapi tidak ditunjukkan bahwa orang itu bagian dari sahabat. Maka Ibnu Al-Jauzi rahimahullah dalam kitab Kasyful Mushkil, beliau mengatakan orang tadi sebenarnya orang munafik. Dia sempat absen dari perang Uhud. Akhirnya ketika dia tidak ikut perang, dia malah di Madinah bersama dengan kaum wanita yang memang tidak ikut jihad, bersama orang-orang laki yang memang punya uzur, punya alasan tidak perang. Akhirnya dia dicela oleh kaum wanita. Kamu ini mengecut sekali. Orang-orang sudah berjihad, kamu tinggal di sini. Mereka imma meninggal di medan jihad, atau mereka terluka, atau mereka menang dengan kemuliaan. Sementara kamu di sini. Akhirnya dia terbakar. Bukan semangatnya, akan tetapi kepengecutannya ketahuan oleh kaum wanita tadi. Akhirnya dia berangkat. Di pertempuran berikutnya dia sampai berjuang seperti itu. Di salah satu riwayat disebutkan dia sempat dipuji oleh sebagian orang di sekitarnya. Dan dia mengatakan, inni lam uqatil ala din. Sebenarnya aku berjuang bukan untuk membela agama. Dia hanya ingin mendapatkan keuntungan rampasan. Maka yang menjadi jadi pelajaran untuk kita betapa amalan hati harus lebih sering diperbaiki. Jangan sekedar kita merasa puas dengan amalan yang kita bisa tampilkan di depan orang, sementara di depan Allah Subhanahu wa taala na'udzubillah kalau ternyata tidak ada harganya sama sekali. Mungkin ini yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas pengetahuan yang barusan di-sharing tadi. Agak ketahuan ya Ustaz ya namanya siapa gitu, itu merinding. Disebutkan oleh An-Nawawi. Ya, disebutkan oleh An-Nawawi namanya Quzman. Qaf, Zai, Mim, Alif, Nun. Quzman. Nah, makanya disebutkan dia tidak termasuk bagian sahabat Nabi. Wallahu a'lam. Apakah dia dari penduduk asli Madinah atau muhajirin juga atau? Wallahu a'lam. Yang jelas bisa jadi penduduk Madinah, tapi dia termasuk orang munafikin karena ada orang-orang munafikin dari penduduk Madinah. Oh iya. Barakallahu fikum Ustaz, Masya Allah seru sekali Ustaz. Ya berperang tapi ternyata dia ngincer harta rampasannya Ustaz yang dia di pikirannya ya Ustaz ya udah pengen itu ya. Barakallahu fikum Ustaz, alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, seperti itu tadi kisah yang diutarakan oleh Ustadz Dr. M. Hasan Ayatullah. Semoga dapat menjadi pelajaran untuk kita, agar dapat memperbaiki kondisi hati atau niat dalam hati dalam setiap amalan yang kita kerjakan. Barakallahu fikum. Dan Ustadz, bolehkah kita mulai dari pertanyaan pertama nih? Silahkan. Ya, ini datang dari Riau Ustadz, dari Riau dari Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, namanya Hayatul Husni. Pertanyaan seperti ini, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, sholat tahajud dengan suami dilaksanakan sendiri-sendiri atau harus berjamaah ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Iya, sholat tahajud kalau seandainya dilakukan di bulan Ramadan, maka kita sudah tahu semua bahwa para ulama menyatakan justru dianjurkan dengan berjamaah itu lebih afdal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah melaksanakan itu beberapa kali. Ada 3 malam setidaknya
kemudian beliau sengaja untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah, sholat tarawih atau tahajud karena khawatir akan diwajibkan kepada umatnya sehingga akan memberatkan. Adapun sholat tahajud itu dilakukan di luar bulan Ramadan, maka tidak dipermasalahkan pula ketika ada orang bisa berjamaah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat memang berjamaah dengan sebagian sahabat. Contoh, misalkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, "Bittu 'inda khalati Maimunah." Aku pernah menginap di rumah bibiku Maimunah radhiyallahu anha, dan beliau Maimunah adalah istri Nabi SAW. Maksudnya adalah beliau bermalam di rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat istrinya yang kebetulan juga bibi dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Faqama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min al-lail. Maka Rasulullah SAW bangun untuk salat malam. Faqumtu an yasarihi. Maka aku ikut untuk salat di sebelah kirinya. Fa'akhadha bi ra'si fa'adarani an yaminihi. Maka Rasulullah SAW mengambil kepalaku kemudian digeret untuk memindahkan safku di sebelah kanannya. Ini menunjukkan bahwa saf untuk orang yang berjamaah 2 orang, hanya berdua, 1 imam 1 makmum, maka jejer harusnya, bukan depan belakang. Ini sering banyak yang mungkin belum sampai pelajarannya, sehingga mereka ya tetap di depan belakang. Kecuali kalau depan belakang ini laki dan perempuan, depan suami, belakang istri, atau kakak adik, laki perempuan, atau suami istri, atau yang semacamnya, maka ini memang depan belakang. Tapi kalau laki-laki sama, maka yang makmumnya di sebelah kanannya. Kemudian pelajarannya pula, ini sholat malam. Nah, ini tidak di Ramadan dan beliau menjadi makmum begitu saja. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, Jabir bin Abdullah mengatakan, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Aku pernah melakukan perjalanan bersama Nabi SAW, kata Jabir bin Abdullah. Faji'tu yawman li ba'di amri. Maka aku ingin bertemu dengan Nabi SAW satu malam karena ada kebutuhan. Dan pendapat ini atau pertanyaan mungkin tidak pantas diketahui banyak orang, sehingga aku datang malam hari. Fa'adraktuhu aw fawajadtuhu yusalli. Ternyata beliau sedang sholat. Maka beliau katakan, aku cuman memakai 1 helai kain. Maka aku pakai saja baju itu, kemudian aku sholat di sebelahnya. Sampai ketika Nabi SAW selesai dari sholatnya, ditanya, Mas Suraya Jabir, ada kabar apa yang antum ingin sampaikan? Atau pertanyaan apa dan sebagainya. Sampai ditanya pula, ma hadal istimal alladhi ra'aitu. Kok kamu kayak kerudukan? Kerudukan itu maksudnya pakai pakaian kayak orang selimutan begitu. Akhirnya dikatakan, qultu thawbun. Ini baju ini ya Rasulullah. Maksudnya ini kesempitan. Disebutkan dalam riwayat itu, ini baju yang kesempitan. Akhirnya Rasulullah mengatakan, in kana dayyiqan fattazir bihi wa in kana wasi'an faltahif bihi. Kalau kainmu itu sempit, pakai sarungan aja, meskipun atasnya kebuka nggak apa-apa, nggak ada lagi pakaiannya. Tapi kalau panjang memang lebar kainnya, kamu bisa pakai untuk kayak orang selimutan. Ini menunjukkan bahwa para sahabat mereka memang sedikit sekali ekonomi dan terbatas apa yang mereka jalani. Tapi pelajarannya pula, Jabir bin Abdullah salat bersama Nabi SAW dan tidak mengapa. Beliau salat dan dimakmumi oleh para sahabat. Riwayat lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau dalam satu malam cerita, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa usalli ma'ahu. Rasulullah salat dan aku salat bersama Nabi SAW. Fa atala al-qiyam, ternyata Rasulullah SAW salat sampai panjang sekali salatnya. Hatta hamamtu bi amri su, sampai aku berniat untuk sebuah keburukan. Maka ditanya oleh murid-muridnya, wa ma hamamta, kamu pengen apa? Qal hamamtu an ada'ahu wa aq'ud. Aku pengen biarkan Rasulullah SAW salat sendiri, aku duduk saja. Panjang sekali salatnya. Ini menunjukkan bahwa beliau juga membiarkan sahabatnya untuk bermakmum dalam berbagai kejadian yang berbeda-beda. Sehingga kalau seandainya ada orang yang memang ingin berjamaah ketika tahajud, tidak apa-apa. Hanya sebagian ulama mengatakan tidak perlu dibuat janji atau aktivitas rutin atau acara yang betul-betul terencana dengan jumlah besar selama itu di luar bulan Ramadan, karena memang Rasulullah SAW tidak pernah seperti itu. Sehingga kalau ada orang yang kebetulan bangun kemudian ketemu mau jamaah, silahkan. Tapi kalau seandainya sampai dibuat
semacam rencana atau sebuah ibadah amal sunnah yang terus-menerus pula, sebaiknya tidak meluas seperti itu, karena memang Nabi SAW tidak mencontohkan selain di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu. Jadi kalau pas lagi ada momennya bareng, pas sama-sama bangun malam begitu Ustadz ya, bareng yuk jamaah ya Ya, jamaah wallahu gitu ya a'lam. Ustadz. Kalau enggak ya sendiri-sendiri aja gitu ya Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, Alhamdulillah seperti itu dari fatwa dari antum. Dan kemudian pertanyaan kedua berikutnya dari Iqbal Pratama di Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Ayatullah. Izin bertanya, jika saat sholat bolehkah bergerak untuk memperbaiki celana yang merosot agar tidak isbal begitu? Celana yang baik. merosot. Iya, barakallahu fikum ya. Barakallahu fiik. Iya. Wallahu a'lam, pendapat yang rajih dan kuat, bergerak di dalam sholat apabila dilakukan untuk kegiatan dalam sholat atau kegiatan di luar sholat tapi ada maslahat untuk sholat, maka tidak mengapa. Seperti dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sambil menggendong cucunya yang bernama Umamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah binti Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW sholat sambil menggendong Umamah putri Zainab dan Zainab putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat itu dikatakan, fa idza qama hamalaha wa idza sajada wada'aha. Apabila beliau bangun untuk berdiri, maka anak itu digendong. Kalau seandainya beliau akan sujud, anak itu ditaruh. Ini menunjukkan gerakannya banyak. Iya. Ya, gerakannya banyak karena letakkan, diangkat, letakkan lagi, diangkat lagi, ditaruh lagi. Ini menunjukkan bahwa gerakan itu banyak. Sebagian mazhab mengatakan boleh bergerak lebih dari 3 kali, tapi tidak boleh terus-menerus, tidak boleh berulang. Jadi harus dilakukan satu, kemudian berdiri. Berhenti dulu. Kemudian lakukan aktivitas lagi, kemudian berhenti lagi. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang rajih tidak harus seperti itu selama aktivitas itu memang dibutuhkan di dalam sholat. Rasulullah SAW meletakkan tidak berhenti, taruh, berhenti, taruh, lanjut sholat. Tidak seperti itu, taruh aja. Bangun, ambil aja. Begitu. Kemudian ada juga kejadian dalam Sunan Abi Dawud, Rasulullah SAW sholat, kemudian beliau lepaskan sandalnya dan diikuti oleh para sahabatnya. Maka setelah selesai sholat, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, ma hamalakum ala ilqa'ini alikum, apa yang membuat kalian lepas sandal-sandal kalian? Maka para sahabat mengatakan, ra'ainaka khala'tana alaika fa'alqaina ni'alana. Kami melihat engkau melepas sandalmu, kami pun lepas sandal kami. Maka Rasulullah mengatakan, ama inna Jibril atani fa akhbarani anna fihima adza. Sungguhnya Jibril datang kemudian beritahu aku bahwa di sandal itu ada najis, ada kotoran. Maka aku lepaskan. Nah, ini menunjukkan bahwa itu boleh selama ada kebutuhannya. Rasulullah SAW tidak melepaskan sandalnya satu-satu, pelan-pelan. Tidak, beliau lepaskan. Kemudian para sahabat segera melepaskan dan Rasulullah SAW tidak ingkari mereka. Kenapa kalian segera lepaskan? Nanti sholat kalian bisa menjadi batal. Begitu. Akan tetapi hanya ditanya kenapa kok kalian rame-rame melepaskan sandal. Hingga intinya ketika seorang beraktivitas untuk satu kebutuhan maslahat sholat, maka tidak mengapa. Yang dipermasalahkan adalah pada saat aktivitas itu tidak ada manfaatnya. Dia banyak bergerak, kemudian bahkan sampai berbalik arah dari kiblat. Maka para ulama mengatakan itu bisa membatalkan sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, seperti itu. Jadi boleh ya bergerak ya, cuman tidak terus-terusan ya, saat aja ada berhentinya begitu. Barakallahu fikum. Seperti itu ya fatwa dari antum. Kemudian pertanyaan berikut Ustadz datang dari Asmuni, ini dari Bapak Asmuni di Bekasi. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Ayat, izin bertanya, apakah ada dalilnya tentang jima di malam Jumat 1 kali sama dengan membunuh syaitan 40? Sebab melihat video yang beredar dalam candaan yang beredar, untuk ini karena Bapak Asmuni melihat video yang beredar dalam candaan yang beredar begitu, untuk memberitahu agar mereka video tersebut ingin diberitahu bahwa agar video tersebut jangan dilanjutkan kalau memang tidak ada tuntunannya. Syukran, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam. Memang ada hadis yang menyatakan man ightasala yaumal jumu'ati ghusl janabah. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mandi junub, kemudian atal Jum'ah, kemudian dia mendatangi sholat Jumat, kemudian summa ansatal imam, kemudian dia diam untuk
mendengarkan khatib, kemudian dia sholat, kemudian dia sampai selesainya imam dan sebagainya, sampai akhirnya dia akan mendapatkan pahala seperti itu. Hadisnya sahih. Akan tetapi tidak jelaskan bahwa itu merupakan ada anjuran untuk berhubungan dengan keluarga. Dalam beberapa riwayat dikatakan man ghassala waghtasal, barang siapa yang mau menyebabkan mandi orang lain dan juga dia mandi. Nah, oleh karena sebagian para ulama menafsiri ini membuat mandi istrinya, artinya berhubungan. Kalaupun seandainya itu benar, itu pun tidak sharih dan tegas menganjurkan untuk berhubungan malam Jumat. Karena bisa jadi berhubungannya sebelum sholat Jumat. Dan disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa para ulama mereka memaknai ada anjuran untuk berhubungan agar ketika dia berangkat sholat Jumat, dia bisa fokus untuk ibadah tanpa memiliki pemikiran-pemikiran dalam urusan biologisnya. Sehingga dia hanya bisa memikirkan ibadah saja karena dia sudah selesai dari istrinya, seperti itu. Sehingga ini tidak menunjukkan tentang malam Jumat atau hari Jumatnya. Bahkan bisa jadi kalau seandainya dipahami waktu, bisa jadi pada saat Jumat pagi hari. Wallahu a'lam seperti itu. Adapun yang tadi ditanyakan memiliki keistimewaan seperti ini seperti itu, wallahu a'lam, sepanjang sepengetahuan saya itu tidak ada hadisnya. Ya, barang siapa yang berhubungan dengan istrinya malam Jumat maka dia seperti yang membunuh berapa itu 40 atau 4.000 orang. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Bisa jadi itu masuk dalam kategori hadis yang tidak ada asalnya. Kalau memang ada asalnya silahkan ditampakkan, silahkan disebutkan biar diketahui kaum muslimin, tapi betul-betul harus ilmiah dan betul-betul referensinya jelas. Jangan hanya seperti orang Indonesia yang banyak mengatakan barang siapa yang tidak minta maaf kepada suaminya menjelang Ramadan maka puasanya akan dicampakkan, seperti kata-kata Jibril kepada Muhammad SAW. Lalu di bagian belakang bilang Sahih Bukhari. Ya, ternyata redaksi Arab saja tidak ada, bagaimana akan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ini anjurannya untuk kaum muslimin agar jangan sembarangan untuk menyebarkan hadis Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW menyebutkan fa innal kadhiba alayya laysa kakadzibin ala ghairi. Berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta di atas namaku, menyampaikan itu sebuah hadis dengan sengaja, hendaklah dia memboking tempat di neraka. Ini menunjukkan bahwa berdusta atas nama Nabi SAW merupakan dosa besar. Tidak gampang seorang meremehkan. Ini hadis sahih, ini bukan. Sementara dia tidak memiliki ilmu. Dalam hadis dikatakan, man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadhib, fahuwa ahadul kadhibain. Barang siapa yang menyampaikan sebuah hadis dan dia sudah menyangka kalau di situ ada kedustaannya, maka dia bisa menjadi salah satu pendusta dari dua orang pendusta. Maka tidak boleh seorang, hatta bermain-main pun tidak boleh. Sekedar bermain-main, bercanda, tidak boleh. Rasulullah SAW juga mengatakan, kafabil mar'i kadhiban an yuhadditha bikulli ma sami'. Ya, cukuplah seorang dikatakan berdusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, wailul liman yakdzib liyudhika bihil qauma wailul lahu thumma wailul lahu. Celaka orang yang berdusta agar orang-orang tertawa. Celaka dia dan celaka dia. Maka yang seperti ini hendaknya tidak gampang seorang menjadikan bahan candaan seperti orang yang juga bercanda dalam sholat agar orang-orang tertawa atau agar viral di media sosial. Ini perlu diperbaiki dan memang tidak dipungkiri media sosial membuat sebagian orang semakin sembrono dalam bertindak. Yang penting viral, akhirnya dia lakukan apa saja. Maka hendaknya seorang beriman sadar bahwa berbicara tentang agama tidak boleh sesuka hatinya, tapi harus hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Tapi Ustaz, boleh nggak saya bertanya nih terkait mengenai hadis yang bercanda berdusta untuk membuat orang tertawa. Berdusta untuk orang tertawa itu apakah termasuk ketika beberapa tayangan yang komedian seperti itu dengan mereka kadang-kadang berbuat
membual-bual perkataannya sehingga agar penonton semua ikut tertawa seperti acara-acara televisi itu, apakah itu termasuk kena dalam hadis itu atau bagaimana? Kita tidak perlu menghukumi orang, Oh ya, akan tetapi hadis itu secara umum telah mengatakan orang yang berdusta untuk membuat orang lain tertawa, maka hadisnya jelas dan maknanya juga bisa dipahami. Sehingga hati-hati saja. iya, Dan para ulama mengatakan bahwa berita itu dinilai jujur kalau sesuai dengan keadaan asli. iya, Dan berita disebut dusta ketika dia menyelisihi kondisi asli. iya, Oh, istri saya pergi ke sana, saya tangkap dia biar biar orang tertawa padahal dia tidak lakukan apa-apa. iya, Subhanallah. Dan bahkan bisa jadi dia mungkin kalau ada orang mengatakan dia jual keluarganya agar orang iya, tertawa. Subhanallah. iya, subhanallah. Karena penontonnya banyak sekali itu Ustadz, seperti itu yang model seperti itu. Oh, nauzubillah min dzalik. Wah, seperti itu Ustadz ya. Jadi harus berhati-hati juga kita yang menontonnya. Karena kita menonton juga tidak tahu itu asli dia cerita berdosa atau tidak, karena kita tidak tahu Ustadz. Yang penting lucu aja gitu kita tonton gitu. Barakallahu fikum Iya. Ustadz ya atas peringatan dari antum. Semoga kita bisa berhati-hati ya pemirsa ya. Dan berikutnya pertanyaan berikut datang dari Hanafi Ustadz di Wonogiri, Jawa Tengah. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Aid izin bertanya. Ustadz, apakah larangan duduk dalam sholat seperti duduk iqa atau semisalnya terlarang juga di luar sholat? Mohon nasihatnya, jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Baik. Duduk apa itu Sebelumnya, Ustadz? Saya kurang paham tuh. ya, Duduk. iqa itu disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah Iya. ada dua macam. Oh ya. Ya. Yang satu iqa yang dilarang. Yang Ya. satu iqa yang dibolehkan. Nah, Iqa yang dilarang itu adalah duduk yang semacam dengan model duduknya anjing. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan, "Idza qama aw idza rafa'a ahadukum ra'sahu min as-sujudi fala yaq'i kama taq'il kalb." Atau kama qala sallallahu disebutkan, apabila salah seorang dari kalian bangun dari sujud, maka jangan duduk beriqa seperti iqa'nya anjing. Tapi hadis ini wallahu alam lemah. iya. Karena dalam riwayatnya memang ada orang yang membuat hadis ini dilemahkan. Hanya saja iqa yang dilarang ini sifatnya disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, orang yang duduk dengan menempelkan bagian belakangnya di tanah, kemudian dua kakinya diberdirikan. Jadi duduknya seperti anjing dengan lututnya dari menempel di bagian dada gitu? apa namanya? Lutut menempel di dada? Iya, seperti Oh. itu. Hampir sama seperti itu. Oh. Jadi berdirinya seperti itu, duduknya bagian pantatnya di tanah, Ditaruh di kemudian betisnya berdiri dua-duanya. Iya, terus dipeluk gitu. Nah, yang nggak harus dipeluk, tapi bahkan dua tangannya di bawah. Oh gitu. Nah, dua tangannya di bawah. Nah, Ya. ini namanya duduknya anjing kan seperti itu. Oh, Nah, dan itu padahal tidak enak banget itu dibolehkan. duduk kayak gitu, nggak boleh ya Ustadz ya? Ya, Nggak boleh. kalau ini dalam sholat nggak boleh. Nggak boleh dalam sholat ya. Kemudian Dalam iqa yang majelis? kedua, Dalam majelis? ya, kalau dalam majelis wallahu alam tidak mengapa. Oh. Selama yang pertama tidak menimbulkan madarrah, auratnya tersingkap, Ya. atau dia tidur sampai batal, atau di majelis itu tidak ada yang dihinakan dengan seperti itu. Artinya diremehkan. Dalam majelis terhormat lalu dia duduk seperti itu biasanya tidak terhormat. Oh ya. Ya. Ini iqa pertama. Iqa kedua yang disebut oleh An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, beliau katakan seorang memberdirikan telapak kakinya. Jadi duduk di antara dua sujud, dua telapak kakinya diberdirikan seperti ini. Lalu dia letakkan bagian belakang atau pantatnya itu di atas dua tumitnya. Ya. Jadi kalau kita tahu orang ketika duduk di antara dua sujud itu kan iftirash tuh. Ya, Nah, kaki kanan berdiri, kemudian kaki kirinya tidur begini. Nah, ini dua-duanya berdiri. Ini dua-duanya berdiri, kemudian dia letakkan pantatnya di atas dua tumitnya. Nah, ini namanya juga iqa. Dan dalam sebuah riwayat yang disampaikan dalam Sahih Muslim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma melaksanakan itu. Lalu ditanya oleh sebagian tabi'in, kalau tidak salah namanya Tawus. Tawus ini muridnya Ibnu Abbas. Kok duduknya seperti ini? Maka
Ibn Abbas mengatakan, hadhihi sunnatu nabiyyikum. Ini adalah sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Sehingga model duduk pertama namanya iqa, tapi itu tidak dibolehkan. Nah, kemudian yang kedua ada pembenarannya dari Ibn Abbas karena beliau melakukan kemudian mengatakan ini adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Ini larangan dalam salat dan penjelasan tentang makna iqa yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Adapun di luar salat, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan duduk di luar salat itu bebas-bebas aja. Mau duduk dengan cara ihtiba. Ihtiba itu wallahu a'lam seperti tadi iqa yang tidak dibolehkan dalam salat tadi itu. Kakinya diberdirikan yang bagian depan seperti dunia anjing itu. Kemudian dia selimutin pakai bajunya. Kalau seandainya dia pakai gamis, pakai baju gamis, lalu dia masukkan itu, dimasukkan ke situ. Nah, itu tidak apa-apa kata An-Nawawi rahimahullah di luar salat, tapi jangan sampai auratnya tersingkap. Kalau auratnya tersingkap maka nggak boleh karena ada larangannya. Larangan dari ihtiba seperti itu. Khawatirnya auratnya tersingkap. Kalau seandainya tidak maka boleh. Kemudian ada orang mau duduk tarabbu. Tarabbu itu bersila. Kemudian ada orang mau duduk iftirash atau tawarruk. Tawarruk seperti duduk tahiyat akhir. Kemudian iftirash seperti duduk tahiyat awal. Boleh. Mau duduk kayak apa? Boleh. Dengan catatan jangan sampai tersingkap aurat, jangan membuat orang sakit, kemudian jangan pula membuat orang tidak sopan. Termasuk diantaranya kata An-Nawawi seperti maddur rijlain. Maddur rijlain itu menyelonjorkan kaki. Jadi meluruskan kaki. Kayak pegal gitu terus diluruskan kakinya. Kaki itu nggak boleh gitu, Ustaz? Kebiasaan. Menurut kebiasaan orang Arab itu seperti kalau kita di Jawa ada orang besar, anak kecil duduk di atas, tidak sopan. Nah, itu berlaku sampai sekarang. Bahkan sebagian ulama dari kalangan muhadditsin menganggap maddur rijlaini min duni haja kharimun min khawarimil muru'ah. Duduk sambil menyelonjorkan kaki di depan orang tanpa ada kebutuhan itu bisa menghancurkan kewibawaan seseorang. Yang menghancurkan kewibawaan yang orang yang kita hadapi atau kita sendiri? Bukan, kitanya sendiri. Kitanya sendiri. Kita jadi tidak wibawa karena kita melakukan sesuatu yang menyelisihi kebiasaan kaum muslimin. Dan talibul ilm atau seorang penuntut ilmu yang membawa keistimewaan dan kemuliaan agama tidak pantas dia melakukan sesuatu yang dinilai miring oleh masyarakat. Maka banyak para ulama mengingatkan hal itu ketika dia berjalan lalu banyak tolah-toleh, maka dikatakan itu merupakan sesuatu yang bisa mengurangi kehormatan dia sendiri. Jalan pelan, gontai sambil melirik rumah orang, mobil orang, segala macam. Ini bisa menunjukkan orang ini ternyata tidak benar. Gitu. Sambil tolah-toleh. Kemudian termasuk diantaranya disebut oleh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah bahwa memotong jenggot untuk laki-laki merupakan khawarimul muru'ah, bisa menghancurkan kewibawaan dia. Padahal ini tidak lagi berbicara tentang sunnah memelihara jenggotnya, tapi ditinjau dari sisi kebiasaan masyarakat itu menjadi sesuatu yang bisa menghancurkan muru'ah seseorang, memotong jenggot. Termasuk diantaranya tidak perhatian dengan pakaian, bahkan tidak mandi sehingga baunya kotor dan mengganggu orang di sekitar. Ini disebut oleh Al-Qurtubi rahimahullah bisa menjadi sesuatu yang menghancurkan martabat dia sendiri. Hafidz Ibnu Hajar juga menyebutkan duduk di depan rumah, melihati orang yang lewat, berlalu lalang, ini juga bisa menghancurkan muru'ah atau kewibawaan seseorang. Ada satu bentuk duduk yang dilarang di luar sholat. Ini disebutkan oleh salah seorang sahabat, salah seorang sahabat sedang duduk, marra alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalis. Rasulullah SAW melewat dan aku sedang duduk. Waqad wada'tu yadi khalfa dhahri wattaka'tu ala ilyatihi. Disebutkan aku meletakkan tanganku di belakang punggungku. Dikatakan bahwa aku meletakkan tangan kiri di belakang punggung. Kemudian aku bersandar pada tanganku itu dengan bagian telapak tangannya. Seperti orang yang sedang bersandar di tangannya, pakai tangannya begini. Entah duduk dia dengan kakinya lurus atau kakinya sedang bersila, tapi dia bersandar begini. Nah, bersandar begini
sambil bertahan dengan tangan kirinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur, ataq'adu qa'datal maghdubi alaihim, apa kamu mau suka kamu duduk dengan gayanya orang yang dimurkai Allah. Nah, ini para ulama mengatakan al-maghdubi alaihim kalau disetarakan dengan tafsir ayat ke-7 dari surat Al-Fatihah, maka maksudnya adalah orang Yahudi. Dengan sebagian sahabat atau sebagian ulama mengatakan bisa jadi lebih dari mereka, bukan sekedar orang Yahudi, akan tetapi orang lainnya pula, yaitu orang-orang yang sombong dan sebagainya. Maka duduk dengan gaya seperti itu tidak dibolehkan. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan kalau seandainya kita bersandar pada dua tangan tidak apa-apa. Atau bersandar pada satu tangan tapi kanan tidak apa-apa. Tapi yang tidak dibolehkan adalah bersandar dengan satu tangan dan kiri. Wallahu a'lam. Sebabnya apa? Dan yang jelas itu yang disebutkan dalam hadis tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita mau menjaga kehormatan, mau menjaga adab begitu Ustaz, ketika duduk sila terus pegal, ya mending berdiri aja Ustaz ya, berdiri sebentar baru duduk lagi gitu Ustaz ya. Begitu Ustaz ya. Kalau seandainya duduk sendirian mau duduk jungkir balik sudah tidak apa-apa. Di majelis misalnya kalau di majelis, di kajian gitu atau gimana gitu. Iya, di majelis Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala, salah satu anggota dari Majelis Ulama Saudi Arabia mengatakan kalau mau melepaskan kepenatan kaki berdiri saja. Tidak usah menyelonjorkan atau meluruskan kaki di majelis. Wallahu a'lam. Oh begitu ya Ustaz ya, karena memang tidak semua orang yang bisa tahan dengan sila berjam-jam begitu Ustaz, terutama yang yang muda-muda seperti saya. Barakallahu fikum. Iya, insyaallah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Amin. Ini berikutnya Ustaz, pertanyaan datang dari Erwando. Erwando bertanya seperti ini. Di Jakarta nih, Erwando di Jakarta. Bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ayat, izin bertanya Ustaz, untuk akikah sesuai dengan sunnah seperti apa ya? Karena banyak yang berkembang di lingkungan saya, akikah harus buat acara undangan ustazah, kemudian ibu-ibu pengajian, kemudian anak-anak juga, undang anak-anak juga dikelilingin gitu. Kemudian anak tahu itu bid'ah. Yang sesuai dengan sunnah itu ya seperti apa ya Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Iya. Akikah sunnah. Akikah ini sunnah dan dikatakan oleh para ulama sunnah muakkadah. Ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditekankan sekali dan hadis yang masyhur sekali disebutkan kullu ghulamin murtahanun biaqiqatihi. Setiap bayi akan digadaikan dengan akikahnya. Artinya para ulama menyebutkan bahwa perintah ini ditekankan sekali. Kemudian disebutkan tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Pada hari ke-7 disembelihkan hewan itu, kemudian dicukur rambutnya, digundul, kemudian diberi nama. Kemudian kambing atau hewan tadi itu, kalau seandainya bayinya laki, maka dianjurkan untuk menyembelih 2 ekor. Karena Rasulullah SAW mengatakan alil ghulami syatani mukafiatan wa alil jariyati syah. Kalau bayinya laki maka dianjurkan untuk menyembelih 2 ekor kambing. Kalau bayinya cuma perempuan maka kambingnya 1 saja tidak apa-apa. Kemudian para ulama juga menyebutkan bahwa persyaratan kambing yang disembelih mirip dengan persyaratan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Dan daging itu bisa dibagikan kapan saja. Karena yang dijadikan standar bukan dibagikannya, akan tetapi disembelihnya. Dan sebagian ulama mengatakan kalau seandainya disembelih hari ke-8 bagaimana? Tidak apa-apa. Disembelih hari ke-6 tidak apa-apa. Tapi kalau disembelih sebelum lahir bayinya, kata Imam Nawawi, nggak ada fadilahnya dan tidak sah. Karena memang bayinya belum ada. Tapi kalau disembelih sebelum, maka tidak. Kalau seandainya bayinya sudah lahir, kemudian dia sembelih pada hari pertama tidak apa-apa, hanya tidak afdal, tidak sunnah. Kemudian hari pertama bayi itu dilahirkan, dihitung harinya. Jadi kalau seandainya bayinya lahir, misalkan hari Jumat, maka hari pertamanya adalah hari Kamis. Iya, ya Jumatnya itu juga bukan. Hari Jumatnya juga. Ya. Jadi Jumatnya dijadikan hari pertama. Ya, sehingga nanti akikahnya hari Kamis, seperti itu.
Nah, kecuali wallahu a'lam, kecuali kalau lahirnya tengah malam, hari Jumat tapi sudah malam, malam Sabtu misalkan, maka Iya. sebagian ulama mengatakan hari itu jadi dihitung. Tapi kalau seandainya lahirnya masih sore, apalagi zuhur atau sebelumnya, maka hari itu dihitung. Oh. Seperti itu. Adapun dagingnya akan dibagikan nayyi'an atau matbukhan, ya, dibagikan dalam kondisi mentah atau dalam kondisi Matang. Sudah dimasak. sudah dimasak, tidak apa-apa, tidak masalah karena bebas aja, tidak ada ketentuan. Sehingga kalau seandainya mau dimasak, kemudian dikumpulkan orang-orang datang, diadakan pengajian, tasyakuran, tidak apa-apa. Kemudian mau dibagikan juga apa-apa. Satu kardus, ada namanya misalkan, kemudian dibagikan ke tetangga juga tidak apa-apa. Tidak harus diadakan dengan ritual tertentu, kajian dan sebagainya. Ya. Apalagi kalau sampai ada orang yang menganggap bahwa bayi yang dilahirkan harus dikelilingkan, dikeluarkan, kemudian sebagian orang menganggap ada pita atau apa semacam celak atau warna ditaruhkan di di kepalanya dan Iya. sebagainya, tidak ada contohnya, ya, tidak ada sunnahnya. Apalagi kalau dianggap itu sebuah sunnah, maka kita khawatir itu menjadi bid'ah karena memang tidak ada dalilnya. Iya. Kemudian ada juga sunnah lainnya dengan diberi sedekah. Jadi ketika dicukur rambutnya, kemudian rambutnya ditimbang berapa beratnya itu, kemudian seberat itu pula diberikan sedekah dari emas. Mas atau Dalam perak, Ustaz? sebuah riwayat dan afwan ya perak Iya. perak. Ya, dalam riwayat Ali bin Abi Thalib ini dalam otak saya ini perak tapi keluarnya emas. Iya, Ustaz. Ya, dalam riwayat Ali radhiyallahu anhu beliau cerita apa Nabi SAW anil Hasan. Rasulullah SAW mengaqiqahi Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah, ihliqi ra'sahu wazini sya'rahu fiddatan. Jadi kata Rasulullah SAW, wahai Fatimah, cukur ini rambutnya, kemudian timbang rambut itu dengan emas nanti. Artinya berapa beratnya, maka sedekahkanlah atau watasaddaqi bizinati sya'rihi fiddatan. Bersedekahlah dengan seukuran berat rambutnya. Seperti itu. Allahu a'lam bisawab itu sunnah-sunnahnya. Adapun harus dengan acara tradisi yang lain-lain. Gitu semua. Ini Undang gitu. kalau pengajian tidak mengapa. Mau nggak mengadakan pengajian, kumpulan tidak mengapa. Iya. Hanya jangan dianggap bahwa pengajian itu sunnah aqiqah. Karena tidak ada ketentuan itu. Kalau antum pengen mengadakan kumpul-kumpul, makannya dijadikan sebagai acara atau dibarengkan dengan pengajian kampung misalkan. Iya. Kebetulan ada pengajian dan kita jadi tuan rumah dibarengkan dengan aqiqah, tidak mengapa. Iya. Akan tapi kalau dikatakan ada pengajian sunnah, yaitu pengajian aqiqah, nah ini butuh dalil karena Rasulullah SAW tidak menganjurkan untuk diadakan pengajian dari pembagian itu. Iya. Tapi kalau dikelilingkan bayinya, kemudian masing-masing harus pegang, kalau tidak nanti tidak berkah, wallahu a'lam. Tidak ada ketentuannya seperti itu. Khawatirnya malah nanti ada orang yang nggak bisa gendong, bahaya. Jatuh semuanya. Ya, Ustaz. Itu kalau diguntingnya itu harus botak atau digunting asal gunting? Apa ada yang bilang 7 kali potong gunting itu? Gimana sih sebetulnya? Tidak, sebenarnya yang ada dalam buku-buku fuqaha atau buku-buku ahli fikih diperdebatkan apakah digunting gundul itu sama berlaku untuk laki dan perempuan. Nah, ya jadi diguntingnya gundul, ya digundul memang yuhlaqu anhu yauma sabi'ihi. Jadi digundul pada hari ke-7. Nah, kadang ada orang berani itu untuk menggundul, kadang enggak. Iya, karena betul, masih kan. betul-betul masih lembut sekali, tapi tidak apa-apa, aman insyaallah, aman karena memang ketika syariat mengatakan demikian, insya Allah itu kepala sudah kuat untuk dicukur, tidak apa-apa. Nah, khilaf di antara para fuqaha ahli fikih dan wallahu a'lam menurut pendapat mayoritas ulama tidak dibedakan antara bayi laki maupun perempuan, sama-sama dicukur. Menurut mazhab Hanabilah seingat saya tidak disamakan, bayi perempuan tidak dicukur gundul. Itu hanya untuk bayi laki-laki saja. Alasannya karena rambut perempuan adalah zina, penghiasan dan sebagainya. Tapi wallahu alam pendapat yang rajih adalah tidak dibedakan karena bayi masih bayi tidak memiliki zina atau hiasan pada rambutnya. Wallahu alam bissawab. Berat emas perak itu sendiri pembulatan atau gimana? Karena kan rambut bayi itu sedikit ya, Ustaz. Kadang sedikit, ada yang malah cenderung botak.
kemudian ketika ditimbang itu tidak sampai 1 gram. Lantas peraknya itu nanti ketika disedekahkan apa dibulatkan 1 gram atau persis dengan beratnya itu? Baiknya gimana Ustaz? Iya, bayi beda-beda ya. Bayi Iya, beda-beda. pas Ada lagi yang yang tipis rambutnya rambutnya. eh, ya rambutnya ada yang tipis, ada yang tebal. Iya, Kemudian masalah sedekah bebas saja karena memang hukum asalnya akikah sendiri sunnah muakkadah. iya, Jadi tidak wajib. Kalau seandainya ada orang mampu, kemudian dia ingin lebihkan, tidak mengapa. iya, Kalaupun seandainya kurang juga tidak mengapa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan dirham pun tidak tidak terlalu mahal. iya. Dirham atau uang perak di zaman itu sekarang juga tidak terlalu Iya, mahal. sekarang Fiddah 500 atau ribuan perak ya. pun zaman sekarang juga murah. Ya, Iya. seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, seperti itu ya Ustaz ya. Jadi Bapak Herwando yang bertanya semoga bisa paham ya apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ayat tuh seperti itu cara-cara untuk akikah yang secara sunnah. Berikutnya ini semoga masih ada kesempatan waktu lagi sedikit nih. Dari Teguh Uji Sungkowo di Wonosobo. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Ayat. Mohon tanya Ustadz terkait dengan amalan sholat sunnah Arafah dan sholat sunnah Lailatul Nahar. Karena di masjid umum di tempat kami, imam dan beberapa jamaah mengamalkan sholat tersebut secara berjamaah. Bahkan sang imam mengumumkannya pada saat akan sholat zuhur dan sholat isya. Setelah iqomah dikumandangkan. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah ada dalil yang sahih itu ya Ustadz? Syukran jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam. Untuk selain jamaah haji, kita di sini dianjurkan pada tanggal 9 bulan Zulhijjah untuk berpuasa. Tapi untuk sholat Arafah tidak ada. Ya, Yang ada adalah puasa hari Arafah. Arafah. Adapun sholat sunnah malam Arafah, Allahu alam tidak ada dalilnya. Ya. Kemudian begitu pula malam hari raya dikatakan Lailatul Nahar, Allahu alam tidak ada keterangannya. Tapi yang ada adalah kita diperintahkan untuk takbir. Kemudian kita diperintahkan untuk berkurban. Kemudian kita diperintahkan untuk sholat hari raya. Nah, adapun sholat sunnah malam hari raya atau Lailatul Nahar, Allahu alam tidak ada. Kalau seandainya orang yang melakukan memiliki dalil, silahkan disebutkan dalilnya, sahih apa tidak, maka kita bisa ikut bersama-sama melaksanakan. Tapi kalau seandainya tidak, maka untuk apa kita mengerjakan sebuah ibadah yang tidak berlandaskan dalil yang sahih. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustadz, seperti itu Ustadz. Jadi nggak ada tuntunannya sama sekali dengan kondisi yang seperti itu di ketika hari Arafah ya. Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, dengan jawaban antum kepada Bapak Teguh Uji Sungkowo mentuntaskan acara kita di sore ini. Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah sudah cukup banyak Barakallahu fiik. yang sudah antum jawab dan banyak sekali ilmu yang di-sharing kepada kita, terutama soal duduk tadi. Sangat menarik Ustadz. Menarik sekali tadi mengenai duduk tadi. Kan karena tidak bisa lepas ya Ustadz, begitu datang ke kajian di masjid itu kan ya nggak mungkin kita bawa bangku sendiri ya, kecuali bapak-bapak yang sudah tua sekali. Kan harus duduk. Nah, ada orang yang kita lihat duduknya juga macam-macam Ustadz. Apalagi terlebih kajiannya sudah sekitar 1 jam lebih tuh udah mulai tuh posisi-posisi udah yang aneh-aneh keluar tuh. Udah di kiri kanan kami begitu. Jadi yang tadi seperti itu Ustadz, yang bersandar di tangan kiri itu ya Ustadz ya nggak boleh ya di punggung bersandar di tangan kiri kecuali di 2 tangan. Barakallahu fikum. Dan menyelonjorkan kaki itu ya Ustadz ya tidak pantas ya Ustadz ya. Tidak layak untuk dilihat ya, menurunkan wibawa kita yang melakukan tersebut. Banyak sekali Ustadz, alhamdulillah yang antum sudah sharing kepada kami. Semoga saya, teman-teman saya yang ada di sini dan juga tadi pemirsa dapat mengambil apa yang sudah banyak sekali tips yang sudah di-sharing oleh Ustadz Ayat nih kali ini. Barakallahu fikum. Tapi Ustadz, ini ada yang iseng Ustadz di MCR. Pak Poki, tolong naik ke atas meja, suruh saya praktekkan duduk seperti aku. Nakalnya. Masa saya harus suruh selonjoran di sini? Yang bener aja. Barakallahu fikum Ustadz. Ada aja. Ya malum Ustadz. Anak-anak muda itu Ustadz, kita diledekin terus. Barakallahu fikum Ustadz. Ustadz, alhamdulillah Ustadz atas waktu yang sudah diluangkan untuk kami semua di sini, untuk pemirsa, untuk pertanyaan yang masuk di website. Yang alhamdulillah kadang-kadang kalau kita nggak jawab, dia datang 2 kali tuh Ustadz. Datang 2 kali pertanyaan itu karena nggak sabar pengen cepet dijawab begitu. Jadi alhamdulillah antum sudah mengurangi sedikit. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustadz. Dan semoga pekan depan kita dapat dipertemukan Allah kembali Ustadz ya di acara yang sama di tanya jawab ini. Semoga bermanfaat acara ini. Barakallahu fikum. Ustadz, bolehkah acara ini kami tutup Ustadz? Silahkan Pak Pongki. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah
kita sudah tuntas di acara live interaktif Hidup Indah bersama dengan Sunnah bersama Al-Ustadz Dr. M. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala dari posisi beliau di Banyuwangi, saya di Jakarta dengan telekonferensi. Barakallahu fikum. Alhamdulillah komunikasi internet dilancarkan teknisnya dan kita Ustadz juga bisa sharing ilmunya dengan lancar dan semoga kita dapat mengambil apa yang sudah dinasihatkan oleh beliau. Barakallahu fikum. Dan acara ini kita tutup dengan kafaratul majelis, tapi sebelum itu kami masih mengajak untuk pemirsa untuk berjuang bersama kami dalam dakwah Islam di Fatwa TV dengan nomor rekening yang sudah tertera di layar. Semoga bisa segera kami dikabari, dikonfirmasi. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Semoga Allah lancarkan rezeki yang menyaksikan acara ini. Barakallahu fikum. Dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallah khairan.